Sementara itu terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Muhammad Subki Asal Sani alias Beki, untuk pertama kalinya hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Selama ini, Beki bersidang secara daring dari jarak jauh. Dengan pengawalan ketat, terdakwa Beki hadir di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Putra Kiai pemimpin Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang ini kemudian dibawa memasuki ruang cakra tempat persidangan kasusnya digelar. Sidang secara offline atau luring hari ini digelar setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyetujui permohonan kuasa hukum terdakwa yang diajukan dalam sidang sebelumnya. Saya kira sudah mulai pemeriksaan saksi dari JPU ya. Dari saksi dari JPU, nanti kita lihat saksi yang dihadirkan siapa saja. Nanti kita mudah-mudahan sama-sama bisa menguji fakta-fakta persidangannya. Artinya hanya saksi dari JPU? Ya, kita belakangan kebagian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kika, jadi siapa saja saksi hari ini yang dihadirkan JPU dalam sidang luring perdana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati ini? Ya, informasi yang kami dapatkan, Paskalis dan juga saudara, untuk saksi yang dihadirkan pada hari ini merupakan saksi korban. Jadi total akan ada sekitar 40 orang saksi yang akan dihadirkan selama masa persidangan dengan agenda yaitu mendengar keterangan dari para saksi, di mana 40 orang tersebut terdiri dari saksi korban, saksi pelapor, lalu juga kemudian saksi ahli. Dan untuk pembagian waktu sidang ini dilakukan secara bertahap begitu. Jadi kalau misalkan hari ini mendengarkan keterangan dari saksi korban, akan ada sekitar 4-5 orang yang akan bersaksi atau menyampaikan kesaksiannya pada hari ini. Lalu kemudian agenda berikutnya yaitu pada hari Kamis mendatang, ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 atau 5 orang saksi lainnya. Jadi karena saat ini dalam waktu sepekan untuk sidang dari kasus ini dilakukan 2 kali dalam sepekan, maka pembagiannya akan seperti itu. Dan waktunya pun dibatasi untuk setiap sidang ini maksimal yaitu dalam waktu 5 jam saja. Sehingga tidak boleh lebih untuk memberikan keterangan, masing-masing saksi ini tidak boleh lebih dalam memberikan keterangan karena memang waktunya sangat dimonitor. Lalu kemudian saudara berbicara mengenai pelaksanaan sidang yang berlangsung pada hari ini tadi terdakwa dari kasus dugaan pelecehan seksual yaitu Beki ini kemudian datang di Pengadilan Negeri Surabaya sekitar pukul 8.30 tadi. Lalu kemudian Beki yang juga sudah tiba, ini kemudian dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Dalam pelaksanaan sidang kali ini berbeda dengan pekan sebelumnya, di mana kalau sebelumnya ini pelaksanaan sidang tepat dimulai pada pukul 9 pagi. Namun untuk kali ini karena terdakwa dihadirkan langsung dan juga ada beberapa faktor lainnya yang kami belum mendapatkan informasinya, maka kemudian sidang harus ditunda selama kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi sidang baru dimulai pada pukul 10 pagi. Beki sebagai terdakwa dihadirkan di dalam persidangan tidak lama, yaitu hanya sekitar 10-15 menit saja dan hanya mendengarkan sumpah yang disampaikan oleh salah satu saksi. Dan setelah mendengarkan sumpah tersebut, Beki kemudian langsung dibawa lagi kembali ke Rutan Medaeng di mana yang bersangkutan ini kemudian ditahan. Jadi pelaksanaan sidang untuk seterusnya kemungkinan akan seperti itu, yaitu dengan menghadirkan terdakwa sampai nanti pada waktunya terdakwa juga akan dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap majelis hakim. Dan kita juga masih akan menanti bagaimana jalannya persidangan karena seperti yang saya sampaikan tadi, Paskalis dan juga saudara, untuk sidang ini akan dilakukan dan menghadirkan ada 40 orang saksi total secara keseluruhan. Saudara, jika kita lihat atau kita hitung mundur beberapa hari yang lalu, ini majelis hakim sempat menyampaikan putusan sela di mana pihak tim kuasa hukum dari Beki ini sempat mengajukan 3 poin keberatan atau eksepsi. Dan 3 poin tersebut kemudian akhirnya ditolak oleh majelis hakim. Di antaranya ini adalah untuk syarat formil dan juga material atas dakwaan yang sebelumnya disampaikan oleh tim kuasa hukum kemudian ini tidak runut atau ada ketidaktelitian di dalamnya. Maka untuk
eksepsi atau permohonan tersebut kemudian ditolak oleh majelis hakim dan persidangan ini kemudian dilanjutkan sampai dengan hari ini, sehingga ada 3 poin dakwaan. Maksud kami adalah ada 3 pasal yang juga kemudian disangkakan kepada Beki. Di antaranya ini adalah tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun, lalu pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman pidana yaitu maksimal 9 tahun, dan pasal 294 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Kita nantikan bagaimana nanti jalannya sidang. Demikian Paskalis. Ya, Madonna, terima kasih melaporkan langsung dari Pengadilan Surabaya, Jawa Timur.